Pada yang hormat Ustaz Dr. Sufino Hazan Maki, untuk dan teman kami persilakan semua. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله العظيم بهذا الكتاب عبد الولد بن القاسم المشهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله على الرحمن الرحيم سلام الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya ini penting semua, tapi kalau dibaca semua tidak selesai semua, sedikit-sedikit aja, ini situ dikit aja. Dalam kaifiyatul taharah kemarin sudah saya sampaikan, itu hal yang terpenting dalam Islam, karena Islam itu suci, maka kita harus suci. Ya. Allah menghadap kepada Allah yang maha suci. Maka itu filosofinya, semua ajaran Islam dimulai dari at-taharah, bersuci. Hatta orang kalau mau masuk Islam pun juga harus suci, bersuci fisik juga suci hati. Dia masuk Islam betul-betul karena hatinya sudah suci dari berbagai hal yang selama ini membelenggunya. Makanya pemahaman tentang bersuci ini sangat penting. Meskipun kemarin juga saya sampaikan ada tingkatan suci, bersuci dalam Islam itu, dalam kitab ini tingkatan kita pertama suci dari hadas, ya. Suci kita dari dosa, suci kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kita sekarang mencoba suci dari hadas dulu. Suci dari hadas artinya kalau kita terkena najis, jadi najis itu ada dua, najis dzati, ada najis ghairi. Ada najis memang zatnya najis, ada sesuatu yang menjadi najis yang disebut mutanajis. Nah, najis sendiri itu ada 3 tingkatan. Ada yang tingkatan terendah, namanya mukhaffafah, ada mutawassithah, dan yang tertinggi disebut mutaghallidzah. Najis yang paling berat itu najis hewan, babi sama anjing. Itu kaifiyatul taharahnya berbeda, cara menyucikannya itu berbeda. Yang umum kita lewati ini namanya pada level menengah, najis yang tingkat mutawassithah. Najis mutawassithah artinya najis selain dari 2 hewan itu, ya. Dan cara menyucikannya yang penting tiga unsur najis itu tidak ada. 3 unsur najis itu apa? Bau, rasa, dan warna. Jadi kalau baju kita kena najis, apapun, nah najis itu ada yang terlihat namanya aini, ada yang tidak terlihat namanya hukmi. Yang terlihat itu berarti ada benda najisnya nempel di baju, di pakaian kita, itu disebut najis aini. Cara membersihkannya, bersihkan itu yang nempel itu. Kalau sudah bersih, ada bekasnya. Kalau masih ada bekas berarti ada warna. Itu juga harus dibersihkan. Sudah bendanya nggak ada, bekasnya tidak ada, masih ada baunya nggak? Oh masih ada, ya sudah bersihkan lagi sampai tidak ada.
Jadi 3 hal ini harus bersih baru disebut dengan suci. Kalau nempel misalnya kena benda najis terlep di baju, buang benda najisnya, terlepnya. Kalau masih ada warnanya nempel, warnanya dibersihkan. Kalau masih ada baunya, baunya juga dibersihkan. Itu berarti sudah suci. Namanya mutawassithah. Yang aini, ada yang hukmi. Kalau hukmi sudah tidak ada bendanya, tinggal apa? Bau sama warna. Nah, biasanya pipis gitu ya, nggak ada benda najisnya, tapi ada warnanya mungkin, tapi bisa juga warnanya tidak ada, tapi baunya insya Allah ada. Ya, kalau kena pipis itu insya Allah, mungkin bukan insya Allah, masya Allah gitu. Nah, itu najis ya, yang nempel itu umum kita. Bagaimana kalau berhubungan dengan anjing atau babi? Nah, kalau kena kotoran luar itu, maka tidak cukup dengan seperti tadi. Itu standar utama. Yang kedua, ada aturan, ada tuntunan dari Rasul. Idza walada al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'a marrat ihdana biturab. Artinya kalau terkena 2 dari hewan itu, kita menggunakan cara bersih seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Caranya apa? Kita 7 kali menyiram. 7 kali menyiram. Salah satu dari siraman itu kita gosok dengan debu. Dengan tanah yang ada beleduknya. Itu debu atau ya. Yang itu biasanya digunakan juga untuk tayamum. Ya, semua tanah kita ini sudah termasuk kategori itu ya. Bahkan mungkin di masjid kalau diginikan mungkin, mohon maaf, bukan masjid di sini maksud saya, masjidnya itu berarti sudah bisa. Tidak benar, bisa di awal, di tengah atau di akhir. 7 kali. Itu kenapa kok harus 7? Nah, itu namanya qat'i, dogma, anjuran dari Rasul. Rasul sudah menyebut angka 7, ya kita 7 kali kan. Boleh lebih nggak? Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Ya, kalau mengurangi tidak boleh, melebihi boleh. Tapi kalau 7 cukup nggak? Ya sudah, memang tuntunannya kita 7. Salah satunya dengan digosok dengan debu itu. Itu kalau tingkat mubalaghah. Nah, bagaimana sekarang kaifiyatul istinja? Wudu, saya kira kaifiyatul wudu itu suatu hal yang juga harus diperhatikan dengan baik. Kalau dalam kitab ini kita mulai dengan istinja. Istinja itu kalau di Indonesia nggak ada problem ya. Bapak Ibu kalau sudah keluar, terutama di Eropa, apalagi Cina, Jepang, wa ala alihi wa sahbihi, itu toiletnya juga ada ininya, showernya. Hanya disiapkan tisu. Nah, itu kalau kita risi, iya. Itu memang repot. Memang kita mesti bawa botol aqua sendiri. Itu kalau di dalam kamar hotel ada. Tapi kalau di public service, di stasiun, di terminal, di bandara, tidak ada. Saya awal-awal kaget juga waktu dulu pertama ke Beijing itu, nggak bawa apa-apa, tapi sudah kebelet itu. Ya akhirnya ya ada semprotannya tinggi, ya ambil dari semprotannya itu. Ya, itu karena kita sudah terbiasa, negara Indonesia itu kan surga. Apa aja ada semua di Indonesia. Luar biasa. Kita betul-betul sabar bersyukur itu kalau sudah pernah datang ke luar negara-negara orang lain. Masya Allah, sangat bersyukur sekali jadi orang Indonesia. Coba bayangkan, ada lampu merah nggak dipatuhi, nggak apa-apa itu. Wah, robotnya kayak Allah, Masya Allah, itu gawat, senang. Wah, sudah nggak patuh, nggak pakai helm, set kanan belok kiri, nggak
nggak ada apa-apa. Coba Bapak ke Singapura aja 5 juta itu, Pak. Kalau luar negeri, kalau kita punya salah 2 kali lalu lintas, kalau sudah punya SIM, deportasi. Kalau deportasi 5 tahun kita tidak boleh masuk negara itu. Indonesia nggak ada deportasi, transportasi ada. Di masa tadi, apalagi di Jepang itu hidup kayak robot. Manusia itu terprogram. Jadi kalau naik bis sudah berbaris, tempat ada barisnya, masuk satu persatu. Tempat duduknya kalau tempat untuk disability untuk orang tua tidak boleh diduduki, tidak boleh menyalakan handphone, semuanya pakai headset, karena nggak boleh mengganggu orang lain. Di sini kan nggak teriak-teriak sendiri aja nggak apa-apa. Nikmat betul di Indonesia, betul. Nikmat. Lampu merah itu berhentinya setengah meteran. Kalau itu nggak nabrak dulu baru mundur. Rumah. Jadi kalau kita mau cari makanan, saya waktu itu di Jerman pengalamannya, cari makan itu harus keluar usaha ongkos biaya sendiri, nggak seperti di Indonesia. Kenapa? Karena di sana itu kotanya tertata, ini komplek perumahan, ini khusus pertokoan, ini khusus kuliner, kawasan itu ada kawasan-kawasan. Nggak ada seperti Indonesia, bikin sate di depan rumah bisa. Oh, nikmat itu loh. Biasanya di Eropa itu 2 minggu gak kerasa. Seminggu pertama senang saja. Lihat orang kok semua teratur, tertib, rapi, berbaris semuanya, antri, gak ada yang nyerobot. Senang saja. Lihat rumah tertata rapi. Tapi setelah seminggu itu Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Surga betul. Nikmat. Jadi itulah yang wajib kita syukuri dari Indonesia. Nah, termasuk ini dalam hal istinja ini, Bapak Ibu kalau ke Mekah memang karena pengaruh orang Indonesia ya. Kalau negara Islam rata-rata ada. Malaysia itu sudah cabangnya Bantul itu. Kalau Malaysia 6 titik ketemu Indonesia itu. Brunei lagi. Nah, kalau Singapura mulai itu. Nah, terus susah cari makan halal. Itu kerepotan juga. Apalagi kayak misalnya di China, di Jepang susah sekali. Ada, tapi premium. Yang halal itu premium. Wah, di Indonesia di Jepang. Saya seminggu di Jepang itu bisa kurang 2 kilo jalan. Kalau itu memang khas di luar itu jalan semua. Tidak ada transportasi yang seperti di Indonesia. Di Indonesia itu mulai dari rumah, keluar pintu rumah langsung naik mobil, ya kan? Masuk kantor, di depan parkir mobilnya itu di depan pintu kantor. Jadi nggak jalan belas. Kalau sana itu nggak boleh karena kantornya dia kasih tangga doalan ke dalam. Itu mesti jalan. Kalau kita ada, itulah kelebihan Indonesia. Nah, istinja itu apa? Kalau dalam tuntunan ini summa yustandi lima qadatihi di salah satu aja. Ini karena istinja itu berarti melihat tidak ada air. Kita pada prinsipnya istinja itu membersihkan kotoran yang ada di permukaan, tidak perlu ke dalam. Tidak perlu kita ke dalam. Kalau permukaan sudah bersih, ya sudah selesai, itu suci. Apakah pakai batu ataukah pakai tisu, ya tidak harus. Kalau pakai air juga cukup di permukaan, tidak perlu kita sampai mencari-cari ke dalam, itu tidak perlu. Itu istinja, ya. Ketentuan fikih itu memudahkan kita. Cuman ada ini dari
dari unsur kesehatan antara perempuan sama laki-laki itu berbeda cara istinjanya ya. Kalau pakai air ya, kalau perempuan dari depan ke belakang membersihkannya, kalau laki-laki kan dari depan, dari belakang ke depan, atau depan belakang sama aja kan, asal jangan bebas. Kalau perempuan laki-laki itu ya, kadang ke samping banget. Kalau perempuan sebaiknya dari depan ke belakang, karena ya itu kotoran jangan sampai masuk. Kalau cowok itu bersyukur lah jadi cowok, terus sakar dewe mau depan belakang, tengah samping gitu, muter badan itu. Itu istinja pada prinsipnya seperti itu. Nah, kita baca wudhu sekarang, kaifiyatul wudhu. Idza faragha min al-istinja wa arada al-qiyama ila shalat istaqalla bil-wudhu wa yartadi bis-siwak thumma yajlis bil-wudhu mustaqbilan qiblah wa yusalli. Thumma yaghsilu yadayhi thalathan qabla an yudkhilaha al-ina thumma yadkhulu al-fadl lafaihi fa yatamadda biha thalathan wa yagharghar illa an yakuna sha'iman. Kalau kita hendak wudhu, hati-hatinya kita bacalah syahadat, ya, tetap baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian kita kumur-kumur, baru istinsyak, tawadhu, kumur-kumur ya. Istinsyak itu apa? Jedot baru ilu ya. Kalau itu kita lakukan, sunnah-sunnah itu kita lakukan, insya Allah kita bebas dari flu-flu itu. Nah, problemnya sunnah itu tidak kita lakukan. Nah, ini nih yang sunnah-sunnah. Tapi kalau syahadat sebaiknya kita mewajibkan, karena mulut kita itu kadang nggak terkontrol ya. Ngomong itu tidak terkontrol, atau mungkin hati kita tidak terkontrol, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bisa menjaga hidup kita selain Allah. Itu kan nama musyrik. Tapi khafi, kita tidak sadar, ya kan? Kita tidak sadar, gerak hati itu tidak sadar. Atau mulut kita, Tuhan yang maha kuasa atau uang yang maha kuasa barang itu, ya. Dan perkataan-perkataan lain, atau kita percaya sesuatu yang memiliki kekuasaan menggantikan kuasa Tuhan. Seperti kalau kajian misalnya di mahasiswa itu kadang bikin judul itu kan harus canggih gitu, biar kelihatan apa? Biar kelihatan ilmiah. Syaratnya ilmiah apa? Sulit. Sampai yang nulis saja nggak paham apa berarti ilmiah betul. Eksistensi Tuhan. Kalau Tuhan sih nggak apa-apa, nggak disebut Allah ada. Keberadaan, ada, berada itu kan sudah gitu ya. Jadi memang pilihan kata itu kadang membuat kita tergelincir tanpa kita sengaja. Ya. Nah, itu pengamannya apa? Lebih baik kita membaca syahadat dulu, karena ini kita mau memulai ibadah kita kepada Allah, betul-betul kita sucikan semua, baik zahiran wa batinan. Kemudian kita kumur-kumur, istinsyak, jedot baru hirup, ya, baru kemudian kita memulai membasuh wajah, ya, tangan dibersihkan dulu, baru kita membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini disunnahkan 3 kali dan tidak boleh lebih dari 3. Kalau sunnah tidak boleh, jatuhnya makruh. Atas itu namanya sunnah men-3 kalikan. Kok sampai 4, 5, 7 itu makruh? Kalau sudah 2 kali lipat dari 3, namanya haram, apa? Israf, berlebihan.
Jadi ya sudah, ketentuan dari Rasul 3 kali basuhan. Yang dibasuh apa ini Bapak Ibu? Memang harus hati-hati betul. Yang namanya wajah itu ya ini, wajah. Ini yang harus basah. Yang harus basah terkena basuhan wudu. Bukan terkena air yang cipratan, bukan. Basahnya karena air wudu. Ya. Makanya di 3 kali kan itu menyempurnakan. Relung-relung ini segala macam ini harus sempurna basah oleh basuhan air wudu. Tangan juga, makanya kuku disarankan tidak ada, pas, jangan terlalu panjang. Takutnya apa? Takutnya ada kotoran di balik kuku, itu menghambat masuknya air ke a'dha'il wudu di bawah kuku. Ya kan? Kalau ada air wudu tidak nyampe ke anggota wajib wudu badan, maka wudunya tidak sah. Kalau tidak sah, semuanya jadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah. Ya, hati-hati betul. Boleh pakai kuku, asalkan dirawat betul. Jangan kukunya 2 meter sampai semeternya hitam karena kotoran. Nah, boleh. Tapi yang penting dijaga. Jangan-jangan kita kemasukan pasir atau apa yang air tidak bisa masuk. Kalau pasir misalnya terbuat dari tanah mungkin jerah masuk ya. Kalau pasir dari plastik, kotoran plastik, itu kan pasti menahan air, tidak bisa masuk. Itu harus hati-hati. Jadi kuku kaki dan kuku tangan sama aja. Itu harus kita jaga kebersihannya. Bukan dilarang, tapi dijaga kebersihannya. Ketika wudu pastikan ini basah. Jangan sampai ada yang tidak basah karena masuk anggota wudu. Tangan sampai pergelangan tangan. Kalau sini nggak apa. Jangan dibalik, sininya basah, di sininya kering. Itu demonstrasi itu. Ya. Nah ini penting, a'dha'il wudu, wajah. Kalau segini aja nggak basah ya nggak sah. Lipir sini nggak basah, sini nggak. Makanya yang punya jenggot pastikan kulit, bukan jenggotnya yang basah, tapi di balik jenggot kulit tempat tumbuhnya jenggot. Kulit tempat tumbuhnya jenggot itu yang harus basah, bukan jenggotnya. Karena jenggot tidak masuk a'dha'il wudu. Yang masuk adalah kulit wajah, tempat di mana bulu jenggot atau kumis itu tumbuh. Pastikan itu kena semua basuhan. Basuhan yang ini, telinga bukan bagian dari ini ya. Terus rambut, ini mazhab Syafi'i paling ringan, 3 helai rambut sudah cukup. Kalau Maliki Bapak Ibu harus setengah keramas, ya. Tapi Syafi'i cukup 3, dan tidak harus di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah. Wah di sini eman-eman sudah kan lebih model. Wah, di sininya aja yang dibahas nggak apa-apa. Rambut kepala dan kaki juga hati-hati Bapak Ibu, harus di atas tumit. Wailul lil musallin itu juga banyak orang yang wudu basuhannya tidak rata, terutama paling banyak kasus di kaki. Itu hati-hati, harus betul-betul, makanya di sela-sela gitu ya, kaki sama tangan di sela, untuk memastikan air basah wudu itu harus nyentuh ke permukaan kulit, harus. Nah sekarang kasusnya gimana kalau kena cat? Ya harus dibersihkan, karena cat menghalangi nyampenya air wudu ke kulit dengan sendirinya kan. Dia harus dibersihkan dulu. Cat dan segala macam dia harus dibersihkan. Tinta bolpen kalau yang ada tintanya sampai menutupi permukaan kulitnya. Bagaimana handiplas? Ya harus dicopot. Nah caranya, kalau anggota tubuh, anggota basuhan wudu luka, misalnya di tangan, di mana di tempat wudu sini,
luka, sebelum kita kasih handiplas kita bersuci dulu, disucikan, ya. Kita berwudu dulu. Bagaimana ya, ini jangan dikena air dulu ya, baru kita tempel. Kita lakukan tayamum. Setelah tayamum baru kita tempelin handiplas. Kalau ada di anggota wudu ya. Kalau di perut nggak apa-apa, aman. Di paha aman. Kalau di lengan misalnya. Setelah tempel handiplas berarti handiplas itu nempel di anggota wudu yang sudah suci, kan gitu ya. Asumsinya sudah suci. Makanya ketika nanti wudu, Bapak Ibu tinggal wudu sempurna. Setelah selesai baru kemudian tayamum. Tetap tayamum untuk mentayamumkan anggota wudu badan yang pakai handiplas. Saya kira cukup ya. Karena kalau dilanjutkan mic-nya dimatikan sama beliau. Baik, saya kira mohon maaf atas semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.